Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan nama saya sendiri Saida Amini Taspa dan kedua teman saya Muhammad Aji Amarta dan Adinda Afilna. Kami akan membawakan presentasi makalah kami yang berjudul Lembaga Pendidikan warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saida Amini Taspa akan melanjutkan presentasi kami makalah kami yang berjudul tentang Lembaga Pendidikan Islam. Pengertian Lembaga Pendidikan Islam. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian, keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Adapun lembaga pendidikan Islam secara terminologi dapat diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan itu ialah pengertian konkret berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian secara abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. B. Prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam. 1. Prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan dan menjerumuskan manusia pada api neraka. Terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. 2. Prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia dunia akhirat sebagai realisasi cita-cita bagi orang yang beriman dan bertakwa. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Ketiga, prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan diri pada Khaliknya. Terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aji Amarta akan melanjutkan isi materi tersebut. C. Jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. 1. Lembaga informal. Lingkungan pertama dalam pendidikan Islam adalah lingkungan keluarga. Ajaran Islam menekankan agar setiap manusia dapat memelihara keluarganya dari bahaya api neraka. Pendidikan anak mutlak dilakukan oleh orang tuanya untuk menciptakan pribadi anak yang maksimal. Sebagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh terhadap perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Karena keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. 2. Lembaga pendidikan formal. Adapun contoh lembaga pendidikan Islam formal yaitu pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Di Indonesia istilah kutab lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut serta didukung dengan adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal santri. 3. Lembaga pendidikan non formal. 1. Masjid sebagai lembaga pendidikan Islam non formal. Secara harfiah, masjid adalah tempat untuk bersujud, namun dalam arti terminologi masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti yang luas. Pendidikan Islam tingkat pemula lebih baik dilakukan di dalam masjid sebagai suatu lingkaran dan ditumbuhkannya lembaga. Al-Abdi dalam bukunya Al-Maskal menyatakan bahwa masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan dalam masjid akan terlihat hidupnya sunnah-sunnah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi